Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update Happy Weekend buat teman-teman semuanya. So guys, semoga weekend kalian akan jadi weekend yang menyenangkan ya. Kita ngeliat Bitcoin udah successfully reclaiming $60,000. Baru banget kemarin saya bikin video teman-teman ya. Sebenarnya ini judulnya agak clickbait lah ya. BTC under $60,000, no more bull run dan lain sebagainya. Tapi ya teman-teman kalau yang udah nonton videonya harusnya ngerti kalau ya sometimes correction atau pullback atau retracement itu adalah bagian dari bagaimana market itu aktif bergerak. Jadi ya semoga dengan clickbait itu setelah nonton jadi nggak panik. Mudah-mudahan sih itu harapan saya teman-teman ya. Dan untungnya sih viewers kayaknya udah pada mulai jauh lebih baik ya. Kalau dulu mungkin lihat judul mereka langsung kasih kesimpulan tuh, langsung dislike, habis itu langsung komen kagak ngeliat isinya dulu. Tapi begitu sekarang kalau saya lihat ya rata-rata udah jauh lebih smart lah ya dibandingkan dengan era-era yang sebelum-sebelumnya. Anyway guys, ya kita ngeliat progress Bitcoin so far kelihatan cukup menarik ya. Rata-rata alts juga dapat money flow cukup signifikan. Kalau kita lihat per hari Jumat ini, salah satu triggernya harusnya adalah dari data PPI ya, ini adalah lanjutannya dari data CPI kemarin, dan hari ini saya juga udah kasih penjelasan harusnya cukup detail ya. Tapi before kita lanjut lebih jauh ya teman-teman, saya pengen sedikit sharing aja ya ke teman-teman sekalian tentang how we react the market. Ya pokoknya kalau kita ngelihat saat ini apa sih yang nanti diperhatikan sama saya teman-teman ya. Pada intinya sih kita ngelihat di lower time frame itu kita udah punya structure shift yang cukup bagus sekali, impulsif, lumayan ya, not so bad lah kalau menurut saya. So kita punya higher high, probably kalau kita nanti dapetin retracement ya ini harusnya bisa nyari untuk potentially higher low before kita lihat another push. Dan waktunya kita tuh sebenarnya sangat-sangat terbatas ya teman-teman, dalam artian di sini menjelang weekly close. Jadi saya sih sangat mengharapkan Bitcoin nanti ini penutupan hari Jumat kan sekitar jam 7 pagi. Sabtu sih biasanya santai, nggak terlalu gimana banget marketnya. Kecenderungan biasanya altcoins yang dapat money flow lebih banyak tuh kalau lagi weekend. Karena kayaknya biar gimana pun ya kalau kita lihat data fakta yang ada saat ini teman-teman, meme coin tetap mendominasi market dengan sangat-sangat signifikan. Ya, kalau kita lihat hari ini ada tahu dari sektor AI itu up sekitar 10%-an. Kemudian ada IO juga kayaknya sama ya, di AI juga teman-teman up sekitar 10%-an. Tapi teman-teman cek ya, some of the altcoins have a crazy performance teman-teman. Niro sih cuma 3,8%, tapi coba perhatiin teman-teman ya. Niro Ethereum itu 31,3% in one day. Oke, itu Niro Ethereum. Kemudian saya cek lagi, lihat lagi ya, ini kita langsung ke sektor meme-nya aja deh ya. Dog we've had 13.5%. Ini kebetulan kita, saya sih personally ada entry, tapi saya sudah mentioning soal itu juga di SHG sih. Ya Turbo 13,5% and Myro 18,4%. Ini dominasi yang lumayan ya. Bahkan MIU-nya aja tuh naik 13,6%. Tinggal Popcat-nya aja nih ya. Popcat-nya sih udah naik duluan dari kemarin sebetulnya, dari harga 1,5 dari harga sekitar 1,12 itu udah up sekitar 1,5%. Tapi hari ini MIU-nya yang dapat money flow sangat signifikan tuh, up sekitar 13,6%. So ya besok Sabtu Bitcoin biasanya low volume, not surprising teman-teman sekalian. Kemudian ya mungkin altcoins akan dapat money flow lebih banyak ya. Jadi yang perlu diperhatiin sebenarnya kalau buat pandangan saya teman-teman ya, satu, kita lihat Bitcoin successfully holding di atas $60.000. Kemudian order block yang kita sudah marking ya di kisaran harga 0,79%, retracement 0,79%, itu ada di antara 59.275 sampai sebenarnya 58.500 yang saya anticipate ya. Udah beberapa hari saya mentioningnya angka yang sama teman-teman. Tapi apa boleh buat ya, bottomnya di berapa? 58.700-an teman-teman, atau 58.900, 58.800-an lah lebih kurangnya. That is actually crazy ya, pretty much close teman-teman ya, pretty much close ya, pretty close lah dengan area yang saya mau ibaratnya gitu kan. Kalau sampai situ saya beli banyak kan, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata nggak dikasih. Dan terbukti ya, Fear and Greed Index
So far, kalau misalkan kita dapatkan Bitcoin mencapai titik fear atau bahkan extreme fear, itu kerap kali atau sering kali menjadi titik support dari pergerakan Bitcoin. Oke, kalaupun katakanlah ini sekarang kan kayak ini fear 32 ya teman-teman indeksnya. Saya ini udah bottoming nih. Well, ekspektasi kita adalah ngelihat dia coba untuk mantul, mungkin ke 50, ke 60, 70, tapi dengan kondisi di mana pada saat kita sudah mencapai titik tersebut, kalau bisa Bitcoin sudah breakout tuh dari 66.000 dolar. Kalau itu udah terjadi, itu extreme greed harusnya bisa tercapai teman-teman sekalian by the end of the month. Jadi kalau kemarin saya udah sampaikan kepada teman-teman ya soal bagaimana monthly returns itu rata-rata di bulan Oktober itu kan memang sebenarnya cenderung hijau. So kalau kalian bisa dapatkan itu Oktober dalam keadaan minus, itu harusnya dip atau discount yang kalian boleh pertimbangkan. Nah ini sebenarnya berhubungan nih dengan pembahasan saya yang saya bagikan ya lewat SAG teman-teman. Jadi saya pengen sharing sedikit ya sama teman-teman sekalian biar diharapkan bisa mengerti juga bahwa pola pikir saya itu lebih ke react the market instead of predicting the market. Ya, saya jarang sekali bilang kayak oke, this is the bottom ya, this is the bottom and then ternyata lebih rendah lagi gitu kan. Itu sebenarnya sangat disayangkan ya, dalam artian ya kita coba untuk menebak-nebak jatuhnya teman-teman sekalian. Sehingga saya menghindari itu, dan gaya saya dalam beranalisa, gaya saya dalam mengeksekusi di market, ya berbagai pertimbangan ada di sana ya, menjadi elemen atau komponen-komponen yang kemudian membuat saya berpikir kalau misalkan ini terjadi, itu terjadi, apa yang akan saya lakukan gitu. Nah intinya decision making atau keputusannya saya buat berdasarkan hal tersebut. Jadi video ini harusnya jadi video yang cukup penting teman-teman sekalian. Ya saya pengen sharing sedikit ya bahwa saya sudah pernah tepat sekali ya dalam menentukan analisa ini. This one is the very best ya, probably 100% ya, sesuai dengan harapan dan ekspektasi saya. Bermula dari mana tuh? Kita bisa mulai dari mana ya teman-teman sekalian ya? Oke, we go guys ya, here we go. Starting dari sini, tanggal 2 Oktober, saya melihat bahwa possibility untuk Bitcoin itu lebih ke development untuk dia menciptakan yang namanya ABC corrective wave. Bermula dari situ. Kemudian ABC itu ya teman-teman ya, ini kita tandain nih, ini A, B, and then C wave. Pada saat itu saya share sekitar tanggal 2 Oktober. Saya mention ya, untuk Bitcoin, possibility Bitcoin yang saya lihat saat ini. And then kita ngelihat progress market ya, seperti biasa kan hari-hari gitu kan, kita ada outlook gambaran besar, ada outlook gambaran yang hari-harinya. Ya, in the end ya agak terextend ya, kita bisa bilang A wave-nya itu akhirnya ya sama, dia konsolidasi di range price tersebut. Karena memang tadi saya sharing tanggal 2, sekarang tanggal 3, bedanya cuma beberapa bukan beberapa hari lagi ya, tapi cuma beda 1 harian doang teman-teman. And then what happened next, kita lihat Bitcoin benar-benar start rebound. Ya, saya udah bilang sama teman-teman, tambahan chartnya ya adalah concern saya posting dan saya discuss langsung during live session, karena memang saya sering kali kan ngebahas pada saat live session, live streaming di YouTube, ya di postingan ya beda-beda saya bahas teman-teman ya, ada di mana-mana itu mencar-mencar ya, tapi yang pasti everyday dan real time. Jadi kalau saya posting kayak gini tuh nggak ada waktu buat ngedit-ngedit, saya bahas, saya post, saya analisa, saya posting, teman-teman lihat itu real time. Jadi paling selisih waktu kayak ya misalkan let's say 24 jam itu udah berubah lagi marketnya guys. Oke? Ya saya bilang sama teman-teman, yaitu potential ABC corrective into 58.500 region. Ini lagi berpotensi naik. Tapi saya sudah katakan itu, kalau kita punya kesempatan atau bisa ngelihat bahwa Bitcoin itu punya probabilitas loh untuk mengarah ke situ, sehingga itu yang kita coba untuk anticipate. Dan gak lama berselang, yes, kita lihat ya, B wave-nya, area yang saya sudah tandain itu sudah tercapai, dan setelah tercapai ya kita ngelihat benar-benar ada reaction ya, ada rejection dari sana teman-teman. Oke, diawali dari proses ini nih, ini menarik sekali pada saat itu ngambil liquidity di New York Open. Habis itu saya bilang ini ya, BTC might anticipate area Fibo ini ya, pada dasarnya itu adalah di 61.500, 60.700. Ternyata lebih bawah teman-teman, dan benar-benar sampai ke area yang well, I did expect it ya, at the beginning of the month.
tanggal 2 Oktober tuh kita ngelihat chartnya kayak gini. Saya sudah gambarkan dari dia baru kebentuk A wave, belum ada B wave, dan sekarang udah menuju ke C wave-nya. Jadi saya bilang sama teman-teman, BTC walaupun terkesan lemah, tapi saya pribadi agak ragu Bitcoin bisa lebih rendah dari 58.500. Jadi saat ini kita berhadapan dengan strong support dan next level yang saya anticipate adalah 58.500 ya. Persiapan saya untuk masuk lagi lah kalau misalnya Bitcoin ke 58.500, konteksnya spot. Saya sudah jelaskan di situ. Dan kemudian finally ya, we see the big drop kemarin malam under 60k. Ya seperti yang saya bilang, masih sama teman-teman dari tanggal 2 Oktober ya, 58.500 ekspektasinya. Tapi ternyata market nggak kasih kita sampai 58.500, dan per hari ini kita ngelihat dia sudah mulai start rebound lagi ke ya terakhir di 62-an sih. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bilang kayak ya kita balik lagi ya ke chart yang di website dulu. So if you take a look here teman-teman sekalian, memang sesuai dengan ekspektasi, memang sesuai dengan direction yang saya mau, tapi level 58.500 itu nggak tercapai. So somehow teman-teman, terlepas dari seberapa benernya direction yang saya tentukan based on teori Elliott Wave, yaitu ABC corrective wave, ya tetap aja teman-teman salah kan prediksinya gitu. Ya saya sih sebenarnya nggak memfokuskan kepada angkanya biar teman-teman tidak kepikiran seperti itu. Ya yang saya pengen teman-teman mengerti itu adalah jangan terlalu believe lah dengan prediction. Oke, someone may be right ya. Seseorang mungkin benar memberikan prediksi dan mungkin saja Anda kebetulan adalah orang yang melihat itu, tapi bukan berarti orang itu akan terus-terusan benar sampai 100%. Paham ya? Ini kita balik lagi ke eranya Plan B. Tahun 2020, 2021 Plan B itu bener terus tuh. Segini. Orang yang nyangkut karena ikut Plan B luar biasa banyak teman-teman. Karena Plan B katakanlah keluarin 5 angka. Yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga benar. Begitu yang keempat, ini orang-orang udah punya kepercayaan dari 1, 2, dan 3. Sehingga saat yang keempat biasanya lebih gede itu nominalnya teman-teman sekalian. Nah ini terjadi di Plan B. Warren Buffett pernah salah nggak? Ya pernah teman-teman. Kemudian kita tahu ya The Big Short, Michael J. Burry 2008 dia make money tons, millions of money teman-teman, and then 2023 kemarin dia give it away ya, gave it away kembali ke S&P. Ya, dia short, dia betting against the S&P 500, and then dia kena wreck teman-teman. Dia yang salah kali ini, right? Bukan the big short lagi, tapi the big long. Sehingga teman-teman sekalian, even though saya benar, ya saya sebenarnya biasa aja gitu loh. Dalam tanda kutip di sini, bagi saya ini adalah hal yang sehari-hari saya lakukan. Today saya benar, besok saya bisa salah. Besok saya salah, kemudian lusanya saya benar, itu juga bisa terjadi. Maka teman-teman yang kembali lagi yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman hal yang sama. Apa yang selamatkan kamu adalah pengetahuan. Kamu punya knowledge, kamu punya dasar. Ketika kamu beli, ketika kamu mencoba untuk berinvestasi, apapun asetnya, tapi kamu punya landasan dasar yang jelas ketika kamu hendak membeli itu, kamu jadi lebih mengerti apa yang terjadi di dalam market ini gitu. Makanya kemarin kita udah jelasin juga tuh pada saat live streaming, saya ngomong bagaimana makro itu bisa sangat berpengaruh. Faktanya hari ini ya, setelah kemarin CPI-nya jelek, PPI-nya hari ini kan bagus nih buat US, dalam artian kita bisa bilang angka PPI ini turun nih dari 0,2% ke 0%. It means what? It means it's good teman-teman sekalian, dalam konteks angka dari harga produksi harusnya turun, dan secara logika kalau ini turun harus CPI-nya nantinya bisa turun juga. Jadi mungkin di sini secara tidak langsung ngendorin kekhawatiran market kan. Akan apa tuh? Akan yang namanya kemarin kita bilang mempertahankan suku bunga untuk jangka panjang atau jangka waktu yang lebih panjang. Faktanya Nasdaq hari ini rebound, S&P 500 hari ini officially creating another all-time high. Ya,
Do not fight the trend, do not counter the trend. Gak perlu teman-teman terlalu yang memberikan prediksi yang terlalu wild lah. Karena banyak banget waktu lagi live streamingnya ngasih prediksi-prediksi wild ya, 45.000, 30.000. Tetap masih ada orang-orang yang seperti itu. Somehow they become so bearish ketika ngelihat Bitcoin technically hanya turun dari kisaran 64.000 ke 62.000. $2.000 cukup untuk membuat orang-orang itu menjadi sangat bearish atas penguatan Bitcoin yang sudah terjadi sejak harganya di 15.000 pada akhir tahun 2022. That's crazy kalau menurut saya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, per now banget ya, progress Bitcoin gimana? Ya so far so good. Oke, Fear and Greed sukses ya, ngasih tahu ke kita ini low titik supportnya kita. Kemudian ya terakhir saya ada mentioning ke teman-teman di SAG juga ya. Tadi dapat berita kalau Mt. Gox itu coba untuk memperpanjang deadline repayment-nya tuh sampai Oktober 2025. Ya, total masih ada lebih dari 40, ya katakanlah 45.000 deh Bitcoin ya, yang belum dibayarkan teman-teman. So, ini lumayan sekali ya. Mungkin berita ini sangat membuat para holder Bitcoin terutama yang tadinya sangat khawatir Mt. Gox sebagai fear atau FUD-nya. Jadi, ya udah Mt. Gox skip nih, ya udah bebas nih, satu berita udah kita hilangkan teman-teman. Tinggal berita berikutnya masih tetap sehubungan dengan geopolitical tension atau perang. Dan ya kondisi inflasi kemarin. Itu aja mungkin yang jadi highlight ya. Nah, kembali ke sini, Bitcoin return-nya historical monthly. Ya saya cuma bilang sama teman-teman kemarin di SAG ya. Ini saya balikin lagi ke Discord. Kalian lihat langsung supaya tahu ya teman-teman, dalam artian saya nggak bisa setiap menit, setiap jam, setiap menit update di YouTube. Right? Bukan berarti teman-teman harus gabung ke SAG nih, ya. Karena SAG itu jangan salah paham juga ya. Ini tempatnya teman-teman buat belajar seputar market. That's why ya ada beberapa fitur-fitur saya tambahin recently kayak evaluasi. This ya adalah salah satu fitur yang menurut saya bagus banget buat ngajarin teman-teman atau buat kita bedah sama-sama setupnya, analisanya, mana yang nggak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan ya. Di sini saya ada ngejelasin ada satu orang yang lupa pakai stop loss. Ya probably kalau dia lupa pakai stop lossnya di MIU hari ini udah untung ya. Tapi bukan itu konteksnya teman-teman. Karena bisa aja dia close dulu, risikonya dibatasi, harga lebih rendah, lebih murah, dia bisa buy lagi. Bukannya kayak gitu lebih bagus, ya kan? Kenapa harus kamu hold supaya nanti pada saat balik ke break even ujung-ujungnya kamu close di situ? Buat apa, ya kan? Lebih baik kita coba untuk men-treat yang namanya trading itu sebagaimana kita seperti berdagang teman-teman ya. Rugi, untung adalah bagian dari dagang. Oke. Ya, tapi itu sedikit ya penjelasannya. Kita balik ke sini dulu, ke Bitcoin dulu teman-teman ya. Jadi di Bitcoin ya, saya kemarin, lebih tepatnya bukan kemarin sih. Ini udah kemarin ya. Ini udah hari Sabtu guys ya. Saya waktu posting ini hari Jumat jam 2:32 pagi. Jadi siapapun yang bangun tidur pagi udah pasti bisa ngeliat ini. Kalau dia bukannya Discord dulu, ya kan? Kadang-kadang kan kalau orang bangun tidur dia bukannya YouTube, buka sosial media gitu. Kalau buka YouTube tapi lihat Kevin Sailin juga nggak apa-apa ya. Karena emang saya postingnya pagi-pagi. Jadi kayak nemenin teman-teman sarapan kan, biasanya gitu ya. Kalau yang kayak gitu type yes di kolom chat. Nah, Bitcoin di higher time frame ya saya banyak kasih penjelasan teman-teman. Intinya closing di atas 60.000 adalah kuncinya untuk Bitcoin pertahankan. Ini saya update 232. Kemudian jam 5 pagi itu saya masih aware, masih sadar teman-teman sekalian. Ya, jam 5 pagi itu saya masih sadar. Saya cuma bilang sama teman-teman ini, jam berapa nih? Ya, 5:58 ya. Bitcoin di daily berusaha closing dengan jarum cenciu. Itu kita banyak ledekan ya di grup tuh, jarum cenciu tuh kayak pin bar teman-teman intinya. 60.000 masih coba dipertahanin, bila closing valid di atasnya, paling nggak hari ini akan rebound untuk testing ke level resist di 61.300. And then, kita dapatkan good news-nya teman-teman. Pada saat data PPI keluar, saya cuma bilang simple, PPI malam ini masih jadi follow up untuk inflation report and bla 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 gitu kan. And then, penjelasannya, begitu tadi keluar, quick update. Ya,
5 menit setelah PPI. PPI turun di bawah ekspektasi untuk MOM dan YOY, turun sesuai ekspektasi. Kondisi ini bisa jadi membuat para pelaku pasar bingung dalam respon market. Idealnya, market bisa sedikit lebih optimis terhadap kondisi inflasi, karena dari harga produsen yang cenderung tidak naik. Maka Bitcoin dan US equity mestinya bisa respon lebih positif untuk mengkoreksi selling pressure kemarin gara-gara CPI. Jadi kemarin CPI sentimennya negatif, begitu PPI sentimennya positif. Udah kayak gitu teman-teman cara kerjanya market ya. Just remember the real deal will be always after New York Open and bla 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 ya. Saya hari ini slow response teman-teman karena istri lahiran ya. Puji syukur teman-teman, puji Tuhan ya sudah dalam keadaan sehat. Bayinya, istri saya juga dalam keadaan sehat. Thank you banget buat teman-teman yang udah kasih ucapan-ucapan ya. Sebelumnya lewat Instagram juga ada beberapa yang DM ke saya ya. Bukan beberapa sih, tapi banyak teman-teman ya. Tapi saya nggak bisa ucapin satu persatu, nggak bisa respon satu persatu. Sorry banget, bukan sombong. Karena memang hari ini juga kesibukannya padat teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya. Oke. Lah, jadi kelupaan ya guys ya. belum beres. Jadi ketika kita kemarin mentioning soal itu, yang saya lihat sebenarnya simple guys ya. Ini diskon minus 5% di 2 minggu pertama Oktober. Ya, hari ini FNG atau Fear and Greed Index sudah di Fear. Tadinya saya pikir ini bisa under 30 nih, ternyata nggak nyampe teman-teman ya. Dan saya cuma bilang, FNG Index ngasih timing entry yang not so bad selama beberapa bulan terakhir. Ya, ini call-nya balik lagi ke pribadi. Mau decide untuk jadikan kesempatan cicil beli di Bitcoin dan altcoins atau playing defensif. Ya, it's all up to you teman-teman sekalian. Right? So, ya, saya akan istirahat lebih early. Ya, intinya kemarin tuh masih minus 5,11%. Hari ini, guess what? Ya, cuma butuh waktu kurang dari 24 jam. Ya, waktu saya posting itu posisi pagi-pagi, sekarang udah minusnya 0,97% doang teman-teman. Ini nggak tahu saya kalau refresh bakal jadi berapa angkanya. Masih sama ya, belum diupdate. Ya tapi minus 0,97%, not so bad. Ya bentar lagi hijau teman-teman, Oktober. Ya, Oktober. Bentar lagi hijau. Amin ya teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya PR-nya gini. Oke, ini sekaligus untuk menutup ya, wrap up teman-teman. PR-nya gini, Bitcoin on the weekly perspective, dia hanya perlu bertahan di atas level ini saja. Dan kalau kita ngebentuk closing dalam keadaan pin bar, well, ekspektasinya adalah ini sekaligus menandakan dan menjadi trigger untuk para pelaku pasar lebih FOMO, lebih optimis untuk potensi Bitcoin kembali rally. Seharusnya dengan kondisi seperti itu, kita bisa bilang juga kalau ETF probably besok, setelah keluar report ya untuk yang tanggal 11 atau hari Jumat teman-teman, udah balik hijau lagi. Very likely tuh. Oke. 3 hari merah, probably tanggal 11 balik hijau lagi. Probably. Oke, tapi saya nggak tahu ya teman-teman. Saya bukan cenayang, saya bukan dukun. Yang ini juga kebetulan aja bener. Lagi hoki kebetulan bener. Kalau salah mah salah aja ya guys ya. Ya, jadi sedikit gambaran kesimpulan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan kondisi market saat ini, ya kita bisa bilang ini relatif positif. Oke. Apakah udah positif total? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan sedikit di awal dari video ini, guys. Kamu bisa mengambil acuan dari time frame yang lebih kecil dulu, seperti katakanlah di time frame 1 jam atau 2 jam, kita udah valid creating higher high. So, kalau misalkan dia pull back, ekspektasinya adalah dia create higher low. Pullback-nya korektif. Udah, itu aja teman-teman. Selama dia pullback korektif atau dia konsolidasi during the weekend, then we're gonna be fine. Ya, hopefully Minggu, Senin jam 7, closing Bitcoin tetap di atas 60.000 and then Bitcoin tetap bisa melanjutkan penguatannya. Ekspektasinya dan harapannya kayak gitu. Oke, so that's gonna be the wrap up untuk video ini teman-teman. Thank you very much guys for paying attention. Sedikit request dari saya, if you guys can help me reaching ya 1000 likes button pada video ini hari Minggu ya, saya balik dari hospital, kita live streaming. Setuju nggak tuh teman-teman ya dengan baby ya? Okay, so yeah, that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for watching. Thank you very much for your
ucapan ya dan doa dari teman-teman yang mention di Instagram. Um, ya, appreciated teman-teman ya. Saya sangat senang sekali dan atas ucapan dan support dari teman-teman semua. This is a new chapter ya buat saya juga. Teman-teman semua udah ngelihat ya YouTube channel ini dari zaman saya masih di ruangan kamar saya dulu bareng sama adik saya ya. Backgroundnya itu apa namanya, kasur ya, bed cover Chelsea ya. Kemudian sekarang posisinya udah punya anak guys ya. It was very amazing ya. What a roller coaster. Ya, kita udah selama bear market, bullish lagi 2023, sekarang ngerasain winter lagi panjang dan bentar lagi udah mau bull run lagi. Amin ya, amin teman-teman. Semoga direstui. Oke, so God bless to you all. Happy weekend. Bye bye guys.